Shalom, sudah dikasih Tuhan. Jumpa lagi pada hari ini untuk kita belajar firman Tuhan. Tetapi hari ini saya tidak akan membahas lanjutan dari surat Filipi. Saya tunda untuk besok dan hari ini saya tertarik untuk menanggapi salah satu WA yang masuk ke saya. WA dari seseorang yang berkata seperti ini. Saya akan bacakan saja. Pak, saya dapat video ini. Bagaimana menurut Pak Jonas? Terima kasih dan selamat melayani. Video ini judulnya Indonesia di Alkitab Yesaya 42. Nubuatannya luar biasa. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya videonya kira-kira seperti apa? Mari kita ikuti dan kita saksikan videonya bersama. Guys, Indonesia ada di Alkitab kita. Dinubuatkan di Alkitab kita. Iya, serius nih. Ada di Yesaya 42. Saya tidak bisa baca semuanya, tapi saya akan highlight yang penting-penting ya. Guys, dikatakan di ayat 10 itu ditulis adalah ujung bumi cirinya. Ya, disebut ujung bumi. Kamu tahu nggak? Ada studi, bahkan keluar bukunya, menyatakan bahwa Indonesia adalah ujung bumi yang dimaksud dalam Alkitab kita. Lebih tepatnya di Papua. Selanjutnya, di ayat 10 juga dikatakan pulau-pulau. Ya, lalu ayat 11 juga disebut didiami Bani Kedar, kota-kotanya, desa-desanya Bani Kedar. Bani Kedar siapa? Bani Kedar adalah saudara-saudara kita Muslim. Lalu ayat 12 disebut lagi pulau-pulau. Nah, guys gini. Coba kasih tahu saya negara mana yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia dan yang memiliki pulau-pulau terbanyak di dunia. Jawabannya adalah Indonesia. Ya, negara kita, Indonesia. Guys, ini bicara tentang Indonesia. Dan yang keren lagi di ayat yang ke-6, guys. Untuk apa? Nubuatannya seperti apa? Indonesia akan ngapain? Di sini jawabannya. Yaitu, Indonesia akan dipakai Tuhan untuk penyelamatan bangsa-bangsa. Dikatakan di sini selain kata penyelamatan ada menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Guys, itu destiny kita bangsa Indonesia. Kita akan dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Guys, siap-siap ya. Siap-siap. Jangan pernah batasi Tuhan. Jangan-jangan ada dari kamu yang dipakai Tuhan ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, dan ke belahan dunia manapun untuk menjadi terang, mempermuliakan nama Tuhan, memberitakan penyelamatan atau keselamatan daripada Tuhan. Nah, saudara, setelah Anda mengikuti video tadi, tentunya kita bertanya-tanya apa betul itu yang disebutkan oleh entah siapa namanya, yang mengatakan bahwa Indonesia sudah ada nubuatan, sudah ada di dalam Alkitab, guys. Sudah dinubuatkan, guys. Sudah dinubuatkan di Alkitab, di kitab Yesaya 42. Nah, bagaimana kita merespon tentang hal ini? Nah, ini yang saya sebut sebagai tafsiran otak-atik gatuk dalam bahasa Jawa. Ya, di otak-atik begitu rupa supaya cocok. Nah, sebetulnya tafsiran seperti ini adalah tafsiran yang bahaya. Kenapa? Karena tafsiran seperti ini adalah mencocokkan segala sesuatu dan mencarinya dari Alkitab. Sehingga dicocok-cocokkan walaupun dari segi konteks itu bertentangan. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa arti suatu ayat tidak boleh kita tafsirkan dan kita artikan seenak perut kita sendiri. Arti suatu ayat ditentukan dari konteksnya. Nah, inilah yang saya katakan perlunya belajar Alkitab dengan secara komprehensif. Ya, kalau Anda punya kesempatan untuk sekolah, sekolahlah. Sekolah yang baik, ya, jangan asal sekolah. Nanti sekolahnya asal abal-abal.
Bayar 4.000 langsung dokter dapat doktor. Bayar 40 juta dapat gelar STH, MTH. Belajar yang baik. Nah, kalau kita belajar Alkitab dengan baik, maka kita akan tahu bahwa kitab Nabi Yesaya itu terdiri dari 66 pasal dan bisa dibagi secara sederhana, saya katakan bisa dibagi dalam dua bagian. Jadi yang pertama adalah Yesaya 1 sampai 39 adalah teguran Tuhan dan nubuatan bagi kalau kita tidak usah susah-susah ya. Ayo kita buka saja di dalam Yesaya pasal 1. Kalau Anda membuka Yesaya pasal 1, Anda akan temukan di sana yang pertama dikatakan di situ nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Apa yang terjadi dengan Yehuda dan Yerusalem? Dan ini adalah nubuatan apa yang akan terjadi. Kemudian kalau kita membaca bagian kedua itu dimulai dari Yesaya 40. Jadi bagian pertama Yesaya 1 sampai 39 adalah teguran Tuhan untuk Yehuda dan Yerusalem, dalam hal ini untuk bangsa Israel atau Israel Selatan yang waktu itu disebut sebagai Yehuda. Nah, pasal 40 bagian kedua yaitu pasal dibagi dua juga di dalam pasal 40 sampai 48. Ini adalah keselamatan untuk bangsa-bangsa yang di dalam pembuangan. Artinya apa? Jadi ada nubuatan tentang kejatuhan Yerusalem. Tetap atau penghukuman bagi Yerusalem karena dosa-dosa mereka, tetapi juga ada janji penyelamatan, ada penghiburan yang dimulai dari Yesaya 40. Sehingga apakah betul tadi nubuatan tentang Indonesia ada di Yesaya 42? Nah, maaf, kita harus belajar Yesaya 42 itu konteksnya tentang apa. Yesaya 42 tidak boleh diotak-atik begitu rupa, dicocok-cocokkan hanya karena ada misalnya orang tadi di dalam video tadi menyebut Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah, ini guys, berarti Indonesia akan menjadi terang untuk bangsa-bangsa, guys. Nah, ini saya katakan dari mana bisa mengatakan seperti itu. Nah, lebih parah lagi, tadi ada saya sempat membaca satu website dari satu sinode atau satu gereja yang mengatakan begini. Yesaya 42 ini nubuatan untuk Yesus Kristus. Jadi karena kita dibaptis dalam Yesus Kristus, maka nubuatan ini juga berlaku bagi kita. Nah, ini saya katakan tafsiran yang bahaya. Saya pernah mengikuti satu seminar di San Diego yang mengatakan bahwa saudara-saudara, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan karena Yesus itu ada di dalam kita, maka kita pun juga harus berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Wow, ini saya katakan ajaran yang sudah menyimpang. Hanya karena Yesus di dalam kita. Bukan berarti apa yang ada di dalam Yesus, otomatis kita boleh klaim juga. Lalu pembicara di San Diego ini berkata, ini sudah beberapa tahun yang lalu ya. Yesus berkata, akulah roti hidup. Mari kita klaim, saudara-saudara, bahwa kita adalah roti hidup. Jadi akhir dari acara seminar itu dipenuhi dengan deklarasi-deklarasi. Akulah kesembuhan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Akulah eh, roti hidup. Bahkan terakhir kali pembicara itu berkata, akulah Tuhan. Loh, sejak saat itu saya berhenti mengikuti
ajaran-ajarannya karena bahaya sekali. Ini ajaran-ajaran yang menyimpang. Jadi begini, Yesaya 42 itu adalah nubuatan tentang penyelamat, nubuatan tentang hamba Tuhan, nubuatan tentang Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca ayat yang keenam dikatakan Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Dalam hal ini adalah peran Yesus sebagai juru selamat. Nah, lebih dalam lagi si orang di video tadi berkata, coba guys, ayo guys, ya, lihat di dalam ayat yang ke-10 guys, ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Nah, guys, kalian tahu kan, ujung bumi menurut survei, ya katanya dengan yakin, menurut survei ujung bumi itu ada di Indonesia, lebih tepatnya di Papua. Nah, surveinya mana? Itu bukan survei, saya pernah membaca. Itu ada satu buku kalau Anda belajar misi, ada satu buku judulnya itu buku sejarah misi dari Yerusalem sampai Irian Jaya. Itu tafsiran atau boleh dibilang pemikiran seseorang bahwa Irian Jaya atau Papua itu adalah ujung bumi. Tetapi ujung bumi yang dimaksud Alkitab bukanlah Papua, bukan Irian Jaya. Jadi kita tidak bisa berkata eh, ayat yang ke-10 dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau serta segala penduduknya. Betul kan guys? Indonesia itu pulau-pulaunya banyak. Loh, yang pulaunya banyak itu bukan cuman Indonesia aja, guys. Ya. Lalu bagaimana dengan baiklah laut bergemuruh serta segala isinya? Ini laut mana yang bergemuruh? Kenapa ini kok tidak dijadikan ditafsirkan Indonesia sekalian? Lalu ayat 11, baiklah padang gurun menyaringkan suara. Memang di Indonesia ada padang gurun. Dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Nah, inilah tafsiran yang saya prihatin betul ya. Karena Kedar seringkali ditafsirkan sebagai saudara-saudara kita orang Muslim. Nah, saya akan membuat video pengajaran tentang Kedar ini mungkin beberapa hari mendatang untuk meluruskan. Jadi Kedar itu tidak ada asosiasinya dengan agama. Kedar memang menunjuk kepada bangsa atau suku bangsa Arabia. Karena Kedar adalah salah satu anak dari Ismail. Tetapi Kedar tidak otomatis berbicara tentang agama. Dan lebih spesifik lagi orang tadi berkata di dalam video tadi, menunjuk kepada agama Islam. Jadi saya katakan orang ini sudah offside. Ya, Anda bolehlah bikin video tujuannya cari subscriber, cari follower, cari viewer banyak. Tapi jangan ngawur. Pastikan Anda bisa mempertanggungjawabkan ajaran-ajaran yang Anda sampaikan itu. Nah, kemudian dikatakan, kalau kita mau konsisten dengan tafsiran seperti itu, ayat 11, baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Memang di Indonesia ada Bukit Batu, penduduk Bukit Batu. Lalu lebih lebih parah lagi, orang di video tadi mengutip, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau.
Jadi hanya karena ada kata pulau-pulau, kita tidak boleh langsung menafsirkannya, oh itu Indonesia. Hanya karena ada banyak didiami Kedar, kita tidak boleh berkata, oh ini Indonesia, karena Indonesia kan mayoritas penduduknya Muslim. Nah, inilah yang terjadi kalau kita terlalu bersemangat, tetapi tidak disertai dengan hikmat. Dalam hal ini pengertian tentang bagaimana kita membaca dan menafsirkan Alkitab. Jadi saya harap video ini cukup untuk meluruskan video tadi yang mengatakan bahwa Indonesia ada di Alkitab guys. Ya, Yesaya 42. Sekali lagi, Yesaya 42 adalah bagian kedua dari Yesaya yang terdiri Yesaya 1 sampai 39 dan Yesaya 40 sampai 66. Bagian kedua itu berbicara tentang penghiburan atau janji pemulihan bagi Israel atau Yehuda. Kiranya pengajaran singkat ini menolong kita dan memacu kita untuk belajar firman Tuhan dengan lebih baik. Sekali lagi, hati-hati waktu membaca Alkitab, copot-copot ayat, comot-comot ayat, ya ayat-ayat mas dan sebagainya. Hati-hati, kita harus belajar konteksnya. Karenanya saya dorong dan saya himbau Anda semua untuk membaca Alkitab dan belajar memahami konteksnya secara menyeluruh. Jangan punya hobi copot-copot dan comot-comot ayat Alkitab. Ya, kalau Anda masih muda rohani, masih kanak-kanak rohani, ya wajar. Tetapi kalau Anda sudah Kristen, sudah puluhan tahun, bertahun-tahun menjadi orang Kristen, seharusnya Anda dan saya belajar Alkitab dan belajar memahami dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Terima kasih untuk eh, video hari ini, pelajaran hari ini. Tuhan tolong supaya kami bisa belajar lebih baik lagi di dalam memahami, membaca, menghafalkan, menerapkan, mengaplikasikan, merenungkan firman-Mu sehingga kami tidak terjerumus dalam ajaran-ajaran yang kacau, bahkan seringkali banyak ajaran sesat yang muncul dari pola-pola copot-copot dan comot-comot ayat seperti ini. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.